Makassar kembali bersiap menyambut ribuan pelari dan wisatawan pada akhir Mei 2026 melalui ajang Makassar Half Marathon (MHM) 2026. Event lari terbesar di Sulawesi dan kawasan Indonesia Tengah ini diperkirakan menghadirkan hingga 20.000 pendatang, termasuk peserta dan keluarga yang turut meramaikan kegiatan. Pendaftaran MHM 2026 kini memasuki tahap akhir. Dari total 12.000 kuota yang disediakan, sekitar 11.000 slot telah terisi. Antusiasme tinggi peserta menunjukkan MHM semakin menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia Timur. Pada penyelenggaraan tahun kelima ini, MHM menghadirkan inovasi baru melalui Triple Medals Challenge. Berbeda dari sebelumnya, ada tantangan pelari dari event kali ini, di mana pelari nantinya bakal mengikuti dua kategori lomba, yakni 10K dan Half Marathon (HM). Untuk mendapatkan 3 medali sekaligus, yakni medali finisher 10K, medali finisher HM, dan medali spesial Triple Medals sebagai simbol endurance peserta. Tercatat sekitar 700 pelari telah mendaftar pada kategori ini, terdiri dari peserta nasional dan internasional. Berbeda dari tahun sebelumnya, MHM 2026 meniadakan kategori 5K dan fokus pada peningkatan kualitas lomba HM dan 10K. Meski demikian, panitia tetap menghadirkan Shake Outrun sejauh 5 km pada Jumat pagi untuk kemeriahan acara. Peringatan Hari Buruh tahun 2026 di Kabupaten Goa menjadi momentum penegasan peran pekerja dan buruh sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah. Kegiatan yang dirangkaikan dengan program One Day One District tersebut berlangsung di Wisata Kebun Kecamatan Bonto Maranu, Minggu 10 Mei. Dalam sambutannya, Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang menilai pekerja memiliki kontribusi besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Goa. Menurutnya, berbagai sektor yang terus bergerak hingga saat ini tidak lepas dari kerja keras para buruh. Setiap pembangunan yang berjalan di Kabupaten Goa, ada kerja keras para pekerja yang setiap hari menjaga roda ekonomi tetap bergerak. Karena itu buruh harus dipandang sebagai bagian penting dari kekuatan pembangunan daerah, ujarnya. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Goa menempatkan pekerja bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi mitra pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Kami ingin pekerja di Goa tumbuh menjadi pekerja yang sehat, produktif, kompetitif, dan bermartabat. Pemerintah hadir untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan dan penghargaan terhadap para pekerja, katanya. Pemerintah Kota Makassar memastikan penanganan korban kekerasan jalanan dilakukan secara maksimal dan manusiawi terhadap warga korban begal. Seorang anak berinisial H, 13, korban serangan geng motor di kawasan Ablam, kini menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar tanpa dipungut biaya sepeser pun. Direktur Utama RSUD Daya Makassar, Dr. A. Ani Mulyani, menegaskan bahwa korban begal berinisial H, 13, yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit tersebut tidak dikenakan biaya apapun. Seluruh layanan medis diberikan secara gratis sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kota Makassar dalam menjamin keselamatan warganya, khususnya korban kekerasan jalanan. Di RS Daya tidak ada tagihan apapun kepada pasien H, korban begal di Ablam. Perawatan medis gratis, jelasnya, Minggu 10 Mei malam. Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kota Makassar dalam memastikan korban kekerasan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya melalui dukungan penuh anggaran jaminan kesehatan daerah, Jamkesda.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin dalam menghadirkan perlindungan bagi warganya, khususnya korban tindak kekerasan seperti begal. Pelarian terduga pelaku penganiayaan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akhirnya berakhir setelah lebih dari sepekan melarikan diri. Pelaku berinisial Fadli, warga Takalar, berhasil ditangkap oleh tim buru sergap, Buser, Reskrim Polsek Galesong Selatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Senin 11 Mei. Penangkapan dilakukan di Rumah Susun Muara, Kecamatan Kolaka, saat pelaku diduga hendak kembali melarikan diri ke daerah lain. Kanit Reskrim Polsek Galesong Selatan, Ibda Sandi Sahban, mengatakan pihaknya bersama 7 personel harus menempuh perjalanan panjang hingga menyeberangi laut dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara untuk membeku pelaku. Perjalanan kami memakan waktu sekitar 2 hari untuk menembus lokasi persembunyian pelaku, ujarnya. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis, 30 April 2026 sekitar pukul 11. Nolwita di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di rumah milik Hamuntu. Saat itu, pelaku Fadli diduga menikam korban Aziz Daengila di atas mobil menggunakan senjata tajam.